Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Rian Permadi, Prodi Teknik Informatika angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Sistem Informasi Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bojonegara. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi. Sistem Informasi Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bojonegara. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Bapelitbang adalah salah satu dinas di Bojonegara yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pembangunan daerah, dan penanaman modal. Salah satu subbagian Bapelitbang adalah subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan atau PEP. Subbagian PEP merupakan subbagian yang bertugas untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi, dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, PEP bertugas untuk perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Dalam pembuatan jadwal kegiatan, data anggaran, dan laporan masih menggunakan sistem manual sehingga kurang efektif dalam pencarian data untuk laporan tahunan. Dari permasalahan tersebut dapat dibuat sistem perencanaan anggaran di mana sistem tersebut dapat membantu PEP dalam menyusun agenda kegiatan, anggaran kegiatan, evaluasi kegiatan, dan laporan kegiatan. Tujuan kerja praktek. Tujuan diadakannya kegiatan kerja praktek dengan judul Sistem Informasi Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bojonegara adalah sebagai berikut. 1. Membangun aplikasi Sistem Informasi Anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Bapelitbang. Untuk mempermudah dalam melakukan proses perencanaan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Bapelitbang. Ketiga, untuk mempermudah dalam pembuatan laporan kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atau Bapelitbang. Batasan kerja praktek. Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan kerja praktek ini, maka penulis membatasi permasalahan hanya mencakup hal-hal berikut. 1. Proses pengelolaan anggaran. 2. Proses penambahan anggaran. 3. Proses laporan pengelolaan anggaran. Metode pengembangan sistem. Pada kerja praktek ini penulis menggunakan metode waterfall, yaitu suatu metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah ke-1 belum dikerjakan, maka langkah kedua tidak dapat dikerjakan. Jika langkah kedua belum dikerjakan, maka langkah ketiga juga tidak dapat dikerjakan. Begitu seterusnya. Secara otomatis langkah ketiga akan bisa dilakukan jika langkah ke-1 dan kedua sudah dilakukan. Tahapan metode waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan. Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara, atau studi literatur. Sistem analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user, sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, desain sistem, tahapan di mana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat pemodelan sistem dengan diagram alir data, data flow diagram, diagram hubungan entitas, entity relationship diagram, serta struktur dan bahasan data. Yang ketiga, penulisan kode program. Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa
yang dikenali oleh komputer, dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. Yang keempat, pengujian program. Tahapan akhir di mana sistem yang baru diuji, kemampuan dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna. Yang terakhir, yang kelima, penerapan program dan pemeliharaan. Perangkat lunak yang sudah disampaikan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan, periferal atau sistem operasi baru atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Masuk ke login. Di sini kita akan memasukkan username dan password. Jika username dan password benar, maka kita akan menuju ke halaman utama. Kita ketikkan username dan password. Kita klik, di situ kita akan menuju ke halaman utama. Di halaman utama ini kita akan disajikan dengan informasi tentang program. Di sini ada beberapa fitur, ada divisi, pengajuan, target, pengelolaan, laporan, dan pengguna. Untuk meresahkan waktu, kita akan mulai untuk di fitur divisi. Di fitur divisi ini kita akan memasukkan nama divisi dan ID divisi. Langsung saja ke menu tambah. Kita ketikkan ID divisi dan divisi. Kita masukkan angka 2. Setelah itu nama divisi PEP. Kita misalkan saja divisi PEP. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu akan terisi ID 2 dan nama divisi PEP. Selanjutnya kita ke tampil fitur pengajuan. Di fitur pengajuan ini kita memasukkan nama kegiatan, divisi, dan pengajuan ACC. Di pengajuan ini adalah dana yang diajukan dan ACC adalah dana yang disetujui. Lanjut saja kita langsung tambahkan. Kita masukkan ID-nya 2. Setelah itu kita pilih PEP, selanjutnya nama kegiatan, perencanaan kerja. Selanjutnya nominal kita misalnya saja adalah 1 juta. Selanjutnya di ACC juga 1 juta. Selanjutnya kita klik simpan. Maka data akan terinput. ID-nya 2, divisinya PEP, nama kegiatan yang tadi kita inputkan, perencanaan kerja, pengajuannya 1 juta, ACC-nya juga 1 juta. Selanjutnya kita ke fitur target. Di fitur target ini kita akan memasukkan kegiatan. Di sini kita akan target bulan. Target bulan ini maksudnya adalah target di bulan ini. Kita misalkan di contoh ini adalah bulan Januari 2020. Targetnya adalah 1.500.000. Kita masukkan. Tadi kan kita anggaran institusi adalah 1 juta. Kita misalkan saja kita tambahkan ini, ID-nya kita masukkan. Kita pilih kegiatannya adalah perencanaan kerja yang tadi. Ini kita masukkan, intinya dalam lingkup bulan itu. Nanti akan otomatis menampilkan tahun, bulan, dan tahun. Misalnya tanggal sekian. Target pada bulan Oktober adalah, kita misalkan saja adalah 100.000. Oke, jika sudah, langsung kita klik simpan.
maka data akan terinput, ID-nya 2, kegiatannya adalah perencana kerja, dan bulannya adalah Oktober 2020. Kita targetkan adalah 100.000 penggunaannya. Selanjutnya kita ke fitur pengolahan. Di fitur pengolahan ini kita akan menampilkan tentang rincian dari penggunaan rincian dari dana itu sendiri. Kita misalkan di contoh ini misalnya adalah perencanaan kerja, di perencanaan pariwisata, pembelian lisensi aplikasi. Kita misalkan ini adalah pembelian aplikasi tentang pariwisata, aplikasi lisensi aplikasi. Kita contohkan saja. Setelah itu kita masuk ke contoh kita sendiri. Kita tambahkan input dulu adalah 2. Kita misalkan 2. Setelah itu kita pilih kegiatannya adalah perencanaan kerja. Kita contohkan saja, ini adalah detailnya adalah pembelian alat tulis. Selanjutnya kita masukkan tanggal, misalnya tanggal sekian 23. Setelah itu kita masukkan jumlah. Di jumlah ini adalah total pembelian itu sendiri. Kita misalkan saja ini pembelian realisasinya juga 100.000. Jika sudah, kita klik simpan, maka data akan tersimpan. Selanjutnya kita ke menu laporan. Di menu laporan ini kita akan disajikan dengan kegiatan. Nama kegiatannya adalah perencanaan kerja, divisinya adalah PEP, anggarannya adalah yang disetujui adalah 1 juta, bulannya Oktober, targetnya kita tadi 100.000, realisasinya juga di pengelolaan ini juga 100.000. Jadi presentasinya adalah 100%. Jadi penggunaannya itu 100% digunakan. Setelah itu jika kita ingin mencetak dokumen ini, kita klik cetak saja. Ini di sini bisa di save untuk PDF. Kita klik save. Lalu kita beri nama. Jika langsung kita mau simpan, kita save saja. Jika tidak, sudah kita close saja. Kita kembali ke menu sebelumnya. Setelah itu kita di menu pengguna. Di menu pengguna ini kita bisa menambahkan pengguna. Setelah itu kita bisa merubah password itu sendiri. Selanjutnya kita untuk keluar, kita klik sini keluar. Setelah itu kita akan kembali ke menu login lagi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.